Untuk malam hari ini kita mau prosesi pemakaian kalung ya, karena semalam Mas Gase belum pulih, jadi menunggu waktu karena Mas Gase sendiri yang akan melakukannya ya, mau eksekusi sendiri karena kita nggak tahu caranya. Dan ini kita tim di kumpulan semua, harapannya kalau terjadi apa-apa nanti kita bisa handle ya Mas. Assalamualaikum Mas. Masuk aja nggak apa-apa kali. Tidur apa? Tapi ini udah tenang dia, nggak kayak kemarin ya. Iya. Ini jadi memang di tempat ini kita jaga benar-benar sampai kita tidur di sini ya. Tidur ya. Bangunin dong. Gue Iya. ini besar. Mbak punten Mbak pintunya Mbak. Bangun lu. Mas. Berapa? Selesai. Oh. Ini makhluk kedua ya. Kemarin mah berontak banget nih, sekarang nggak tahu kenapa ini, apa sudah capek apa gimana. Ada mau bang? Aslinya ngiler. Ini aslinya ngiler bang. Boleh dibuka. Bawan, asam bawan. Borok maning. Sekarang tidurnya sama Yakin. Ini apa? Kemarin nggak ada kebenaran. yang keren ya. Sing brutal pasti sing. Yang mana? Sing mas? Yang ini? Yang ini. Itu langsung gini. Ini ada mati kan? Oh, Ronaldo. Ayo aja. Jangan ngomong dulu kok, apa-apanya kok. Ini belum tidur kan? Oke. Yuk, apa? Harus banget tuh. Ngapain pakai sepatu, ini kan di rumah. Bangun ya bangun kok lah. Nah, apa? Sinyal. Yuk. Ano, cincin kemana sih? Tidak bang, tidak bang. Kita ini. Terus ini tuh tidak bang. Iya, udah nyampe tuh. Kita lagi tuh kalau itu kali. Tapi ini kok jadi lebih tenang, nggak kayak kemarin. Gimana ini? Alhamdulillah. Lalu apa mbak? Kalung apa namanya? Wicung. Langsung mas. Kalung Wicung ini kemarin yang mendapatkan siapa ya? Patih Dharmawulu. Bantuan Patih Dharmawulu. Ya jaga namanya Kakang Selo kan. Jadi saya sengaja mengirim ini Marcel Juan sama Mbak Cangit. Kalau kebetulan kemarin saya lagi kurang fit ya. Ya. Juga lumayan juga tekanan. Bob kemarin itu ganas banget pas baru dimasukin ya mas. Mas dulu setelah naik ini pun Belum apa kejedit gotongnya dari hutan. sudah namanya mas karena kalau Berat ada berapa kilo ya? Ya, Ada kalau 60 kiloan boya 120. dosanya yuk. Belum dosanya ya. Jadi kalung Wicung ini kalung yang terbuat dari apa? Gadil parutan. itu cukup itu mas. Haram apa haram sih? Apanya gadil? Oh ya. Haram dalam hal apa sih mbak? Ini kan gadil babi kan mas, kan anu haram. Haram kalau dimakan pak, kalau nggak dimakan ya nggak haram. Babi memang haram sih. Katanya kalau dimakan haram kan? Ya kalau dimakan toh Babi yang haram, dimakan haram yang najis. Memang aku. Kotorannya
berbicara masalah halal dan haram. Wis. Ustaz nih. Saya kan nanya, saya kan babi hutan. Tanya. Babi hutan itu kan haram. Ya. Nah, ini kan gak hidup talinya. Bah, kecuali itu buat ibadah, itu lah disembah haram, musik. Kalau babinya itu kan hewan. Ya, hewan nggak tahu apa bang. Kita tahu dia kalau makan kok. Sebenarnya kan Mas sekarang tadi ngomong apa? Yang penting nggak dimakan. Ya kalau misalkan itu babinya nyampe punah, nanti anak cucumu nggak bisa lihat babi. Kisahnya kayak dinosaurus, repot bang. Makanya hewan itu harus dilestarikan. Tapi babi purba ya. Iya, purba malah luput. Bener. Cara nggak harus dilestarikan. Ya hewan. Kalau babinya itu hewan kan, jangan dimakan. Jadi yang haram itu kamu itu loh. Tapi jadi darahnya, liurnya, daging semua haram mas ya. Iya. Banyak mutorotnya. Kalau saya tadi kayak gitu udah kayak itu udah jamaah gitu. Mau sunat itu. Gimana? Ya. Kayak itu. Mau itu. Iya saya malam mas ya. Iya hujan nanti. Hujan. Tapi ini reaksi ya. Lihat kalau ya tadi dikeluarin sama Mbak Daik langsung banyak gerakan ini. Ya masukin lah ya. Ya. Ini udah komplit kan? Udah. Bismillah. Udah mah. Astagfirullahaladzim. BWK ya? Ini namanya paling babi hutan. Ini haram kalau untuk nusuk kepalanya masuk haram. Terus ini? Iya. Ya kan? Kalau dipakai untuk harus kebaikan, tapi enggak banyak yang haram. Mana berguna tadi ya mas ya? Hah? Iya mana berguna kan? Iya. Tergantung untuk digunakan buat apa kan seperti itu ya mas. Kalau baik ya haram ya. Kalau baik ya haram ya. Apa? Kalau baik ya nggak haram. Ya kayak alkohol diminum ya haram. Iya, tapi kalau buat Luka itu kan begitu. Nanti gua kamu haram itu misalnya kemarin di sini tuh. Yang kok sih? Beriwin kok. Siap ya. Langsung eksekusi ini. Langsung ini. Saya kasih hadiah kalung emas 50 gram. Oh. Nyarinya sulit ini loh. Saya dapetin itu kemarin. Wes, kakang sewo. Gitu kan, kayak kalungin ke saya bukan. Iya. buat kamu nih. Patih. Ini bapak tuh lagi pak. Hai, bau banget. Oh, sudah berhenti kan? Jangan bisa. Enak kan? Lima langsung apa? Oke. Kar. Ini mau berapa? Mas. Masuk aja. Ya susah. Ini berapa maling begini jujur? Dari atas ke bawah bisa. Iya loh. Oh, ini kok Kalau bisa yo. Jadi dua kok.
Mas. Coba masuk. Kamu yang masuk lah. Ya. Yang masuk kok. Aduh, Kan saya yang masuk. Kamu kan yang dapat diri dulu. bukan masalah apa, Bang. Ya apa masalahnya lu? Masalah. Ini rasnya jelas banget ya mas. Siapa? Beneran ini mas? Benteng ini benteng kan? Oke, di anginnya dia angin dia lah, gue lah resiko lah. Oh bikin lo? Resiko Mana mas? Oh, di depan. Depan. Mas Probo. Oh, di sini. Wan di depan. Oh mas Kal, Ya, cincinnya lagi. Kalem deh, kalem. astagfirullahaladzim. Iki terus sini iki. Siapin itu betul. Bentongan itu tuh. Holo itu. Ini mana kok? Nggak usah gitu loh. Kamu ya. Kayak teman kamu loh. Udah masuk itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manjur ya. Cuci ketik. Gak lupa. Betul kali Oh, beres banget. Sama jalannya kok. Memburuk langsung deh. Anteng ya. Petrok, Mas. Itu kayaknya disimpan apa gimana Mas itu? Mas? Simpan gue yang kok di karena gue di amanah di situ. Aku bisiku. Mas, kan lo Petrok kayak ku. Kembali tanya ya Pak. Kamu ini? Ya, mungkin ibu ini karena mungkin ini karena dia sudah terkena kesehatan biji yang sangat penting mengenai. Masih cuma Keterangannya Gimana? Keterangannya gimana? Untuk menaklukkan, ya nggak tahu menaklukkannya itu bentuknya seperti apa. Ini loh Yung. Satu lagi. Her. Ya, kok. Tik. Itu loh, temenmu loh, udah pengen loh. Tenang Bu. Betul. Ini kan mau tiknya sih. Iya. Pas mau ke Cakardik. Ini beringas buat kulit. Itu luar sana Bu. Dibuka tadi coba ya. Dibuka tadi. Itu Mas. Sambil dijagal mungkin ya. Jagal. Benteng Mas Robo mungkin Mas. Mungkin.
Ya Allah, lepas. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya Allah, pas sekarang. Ya Allah. Mas, astagfirullah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kisana. Celaka kisana. Celaka gimana Bilo? Ratu Guru telah mengambil sukmanya. Astagfirullahaladzim. Sukmanya. Mas Danang? Sukma Mas Danang? Sukma dari makhluk itu. Hah? Bos dari Mas Danang itu kok. Celaka di sana. Ya Allah. Bukan tentang itu kisah. Dia tumbang bukan karena kalau itu atau berlepasnya ikat kepalanya. Tetapi Ratu Guru jauh lebih cantik dari kita. Mas Guru bagaimana? Ketika dia sadar, sebelum Ratu Guru mengambil sukmanya, bisa jadi kita menggali banyak kabar atau informasi darinya. Tetapi Nyai Guru atau Ratu Guru mencegah itu terjadi, sehingga dia memilih mengambil sukmanya di sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Banyak sekali suatu hal yang bisa kita dapatkan dari makhluk ini. Tetapi Ratu Guru jauh lebih cerdas dari kita. Kita kalah rencana, kita kalah strategi di sana. Astagfirullah. Apa bilang mempunyai informasi tentang Ratu Guru bilang? Pergi di sana. Ayo, makai pedang ya. Kenapa sih terlebih dahulu di sana? Legakanlah dirimu.
Kita minum dik-dikan minum dik-dik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Waalaikumsalam Kisana. Tenanglah terlebih dahulu di Kisana. Ini apa yang telah terjadi? Begini Kisana. Ratu Guru telah menyadari bahwasanya makhluk terciptanya ini Bah, pintunya ditutup. sedang diambang kesadarannya. Sebelum itu terjadi, Ratu Guru telah mengambil sukmanya. Itu alasan kenapa dia tiba-tiba melemah. Seperti itu Kisana. Jadi bukan karena imbas dari kalung itu Kisana atau serangan dari gadis, akan tetapi Ratu Guru yang melakukannya langsung. Nah, dengan untuk apa Ratu Guru mengambil sukmanya? Begini Kisana. Dia adalah makhluk salah satu dari kesayangannya. Banyak rahasia Ratu Guru yang dia ketahui. Untuk mencegah rahasia itu terbongkar ke sana, maka Ratu Guru memutuskan untuk mengambil sukmanya di sana. Kita kehilangan kesempatan itu. Padahal jika kita benar-benar berhasil menyadarkannya, banyak sekali hal yang bisa kita manfaatkan untuk mengalahkannya di sana. Ini. Begitu di sana. Nah, terus biasanya kalau diambil sukmanya dia itu gila. Banyak sekali yang berkemungkinan terjadi kepadanya. Mungkin saja dia akan kehilangan kesadaran, atau mungkin di sana menyebutnya gila, atau bisa saja dia benar-benar kehilangan kesadarannya penuh. Dia tidak akan sadar sebelum sukma itu kembali. Mati masih. Mungkin dalam dirinya yang dia rasakan adalah bermimpi. Akan tetapi untuk menemukan kesadarannya lagi, kita harus benar-benar mendapatkannya dari Nyai Guru atau Ratu Guru itu langsung di sana. Kalau memang ini nunggu sadarnya nunggu sukmanya yang pulang, kita kan tidak bisa pastikan berapa hari gitu. Nah itu di sana. Mungkin beberapa saat lagi keduanya akan kembali ke wujud manusia, karena membutuhkan waktu untuk itu. Ya. Akan tetapi keadaan tubuhnya mungkin setelah dia kembali ke manusia akan terlihat seperti biasa saja. Lama kelamaan saya pikir keadaan yang semakin memburuk di sana. Dua-duanya apa gimana? Saya pastikan yang itu akan segera kembali pulih menjadi wujud manusia. Tapi kita tidak tahu waktu kapan untuk dia kembali. Nah, yang saya masih bingung ini Bilo, si Heri ini, dia diambil sukmanya, dia tidak tidak sadar diri, bahkan hilang semua akalnya. Terus tugas saya nambah berarti Bilo. Tetap di sana, walaupun beban di sana semakin banyak, akan tetapi jalurnya tetap sama, yaitu Ratu Guru. Kita bisa menyelesaikan dua-duanya dengan satu jalan di sana. Yang pertama saya mengambil sukmanya biar kembali, terus yang kedua mengalahkan Ratu Guru langsung. untuk menghentikan itu semua. Jika Kisana mengalahkan Ratu Guru, sama saja Kisana mengambil sukmanya kembali. Jika Kisana ingin mengambil sukmanya kembali, maka satu-satunya cara adalah mengalahkan Ratu Guru. Kurang. Memang tugas Kisana, beban Kisana semakin banyak dan semakin berat, tetapi jalannya tetap sama, mengalahkan Ratu Guru. Cuma di sini yang saya mau pertanyakan seperti ini, apakah dengan itu semakin ada batasan waktu kita? Melihat keadaan sekarang, lebih baik di sana selesaikan dengan cepat. Kalau ini memang nanti berubah wujud jadi manusia yang memanusiakan berubah, Begitu di sana. berapa hari sih kuat manusia nggak makan manusia? Sewajarnya manusia 7 hari. mungkin 7 hari. Jika dia kuat, mungkin lebih. 9 hari paling kuat lah. Begitu di sana. Bilang maaf saya bertanya. Sebenarnya ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ini sangat kuat.
dia terbantu oleh kekuatan dari tasyakunya gitu. Begitu di sana. Banyak sekali makhluk yang membantu perubahan wujudnya di sana. Begitu juga kekuasaan langsung dari Ratu Kura. Tetapi kedatangan saya ke sini pun tidak kosong di sana. Saya membawa sebuah kabar. Ngomong apa? Sampai pada kalau. Jadi begini di sana. Sebelum kalian menghadapi Ratu Kura secara langsung, alangkah baiknya di sana mengetahui ini terlebih dahulu. Saya mendengar kabar dari sosok makhluk tentang cerita asal mula Ratu Kura mendapatkan sebuah kekuatan. Dengarkan baik-baik. Dahulu kala ada seorang manusia, dia laki-laki yang memiliki ilmu tinggi, benar-benar tinggi, untuk menembus alam kami, alam jin. Bahkan dia sanggup menariknya dan mewujudkannya seperti apa yang dia inginkan. Atau yang sering kau sebut di sana, tasyakur. Seperti itu. Karena hasratnya, nafsunya, birahinya benar-benar kuat sampai dia tidak terpuaskan berhubungan dengan manusia. Sampai akhirnya dia melakukan hal gila, yaitu mengawini bangsa jin, wanita dari bangsa jin, yang sampai akhirnya di sana melahirkan seorang putri, yaitu Ratu Kura. Karena dendamnya terhadap ayahnya, manusia itu, maka dendam itu dibalaskan ke semua laki-laki dari golongan manusia, termasuk mereka-mereka ini. Karena dendam itulah dia berusaha menempatkan manusia-manusia yang lain menjadi budak nafsu, budak birahi. Maka jika mereka yang tidak bisa menikmatinya, maka itu adalah kutukan. Mereka yang bisa menikmatinya, itu adalah sebuah keuntungan. Akan tetapi keuntungan itu adalah jalan yang sesat di sana. Dan asalkan di sana tahu, menghadapi makhluk-makhluk ini belum seberapa. Karena di balik itu masih banyak rahasia yang kita ketahui. Karena selama ini Ratu Kura telah berhubungan dengan banyak laki-laki dari golongan manusia, maka banyak pula anak yang dilahirkan darinya. Dan anak itu mungkin saja akan digunakan sebagai alat untuk tujuan tertentu di sana. Apakah anak itu Zohir? Tidak. Anak itu dari golongan jin, karena ibunya dari golongan jin. Berarti jika ayahnya seorang manusia dan ibunya seorang jin, maka anaknya jika keluar itu adalah anak yang tidak zohir. Dan jika sebaliknya ibunya dari manusia dan ayahnya dari bangsa jin, itu akan zohir seperti itu. Nah itu di sana. Akan tetapi memiliki keterbatasan. Ini di sana akibat dari perkawinan dari beda golongan, maka akan menemukan kehancuran di sana. Kehancuran mutorotnya terlalu banyak. Begitu. Itu yang harus bisa ketahui sebelum bisa berhadapan dengan Ratu Kura. Jauhkanlah kain-kain itu dari mereka. Atau lebih baik untuk dibakar di sana. Ini kita tinggal hanya menunggu saja beliau sehingga ini bisa balik lagi ke wujud semula. Akan tetapi kita tidak ketahui waktu kapan mereka akan kembali ke wujud manusia. Karena memang banyak sekali makhluk yang membantu mereka berubah wujud. Kita perlu menunggu mereka benar-benar panas karena bambu ini. Oh ya Bilo, saya mau bertanya, boleh ngomong? Seperti ini Bilo, berarti tujuannya ibu orang ini berhubungan dengan manusia itu Balas dendam di sana. balas dendam Bilo. Tapi balas dendam yang membuta, benar-benar membuta, karena kesalahan satu orang berimbas kepada banyak makhluk.
Berzinanya kepada ayahnya atau gimana Bilo? Ayahnya pun sekarang sudah tiada di sana. Itu berlangsung sudah lama. Akan tetapi dendam itu terus ada dan berusaha menjadikan rasa sakit yang dia rasakan karena terlantarnya dari ayahnya itu dirasakan oleh semua makhluk. Laki-laki dari golongan manusia dibujuk, dirayu dan disesatkan agar mereka merasakan hal sama. Rasanya menderita menjadi budak dari nafsunya sendiri. Baik, Bilo, apakah malam hari ini juga saya harus berangkat? Saya akan kenalkan di sana terhadap makhluk yang lebih mengetahui. Itu jika bisa siap malam hari ini. Makhluk yang mengetahui rahasia-rahasia tentang Nyai Koro. Tapi saya pikir melihat keadaan di sana belum benar-benar boleh. Saya pikir pulihkanlah kalian terlebih dahulu. Karena bila sesuatu terjadi kepada kalian, sesuatu yang parah justru akan menghambat perjalanan kita. Benar. Baik, Bilo, kalau memang seperti itu, ini juga sudah mungkin jam udah mau menjelang pagi. Jam 3 Bilo. Pesan saya di sana, setelah mereka kembali ke wujud manusia, jika ada yang tersadar, maka perlakukanlah dia seperti manusia. Ya, Makan dan minum. baik, Ibu. Jam 3.10. Informasinya penting banget. Terima kasih Bilo. Baik, saya pamit di sana. Baik. Akan saya berusaha carikan kabar-kabar yang penting untuk kalian ketahui lagi. Jika saya masih diberi kesempatan di sana. Sip. Kabar putriku. Sangatlah baik. Saya baru saja ketemu kemarin malam, Bilo. Syukurlah begitu. Baiklah, saya pamit di sana. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu membantu tugas ini. Tapi sama-sama tujuannya tetap ke Ratu Gurungnya. Saya di mana aku tuh tinggal. Sebenarnya tinggal pagi-pagi kan. Kamu tidur dulu. Jadi saya sih menangkap informasi dari Bilo bahwasanya Ratu Gurung itu terlahir dari hubungan manusia dan jin yang menyebabkan Ratu Gurung ini terlantarkan oleh ayah biologisnya, sehingga Ratu Gurung ini merasa terlantarkan, sehingga Ratu Gurung ingin membalas dendam. Mungkin saya tangkapnya seperti itu. Emang masuk akal itu mas, maksudnya yang tadi apa namanya hubungan dengan ini apa? Saya sih pernah mendengar beberapa cerita, tapi saya juga dalam Al-Quran ada mas, tapi kalau dalam Al-Quran ini yang menyebutkan masalahnya apa? Kami telah ciptakan istri-istri dari golongan kalian seperti itu. Jadi golongan manusia, golongan jin. Untuk perkawinannya ini sendiri ini, kalau saya sendiri saya belum mendalami pengawasan. Tapi jika ada keterangan seperti ini, yang mungkin banyak di luar sana yang berkata seperti itu. Mungkin Mas Diki pernah mengalami ya Diki ya. Dulu aku belum pernah ikut ya. Iya. Seperti itu. Iya banyak. Itu kan kondisi wajar. Jadi yang jelas. Tapi kan tetap ada hubungan yang maksudnya Hubungan makhluk goib itu. iya maksudnya dari. Dan di sini saya menangkapnya Mas Iwan tadi, Mas Iwan mungkin belum dengar. Ini Ratu Gurung, dia itu ingin membalaskan dendam pada manusia yang telah melantarkannya lewat hawa nafsu. Hawa nafsu yang sehingga ini berubah, ini menjadi seperti ini. Dan Ratu Gurung mempunyai tujuan, kata Bilo ini, untuk mengumpulkan sebuah pasukan lewat lantaran anak-anaknya yang berhubungan dengan manusia. Seperti itu.
Ya mungkin Banyak anaknya. ya bisa jadi udah banyak kan, udah berhubungannya banyak. Karena udah lama kan. Udah lama ya. Udah lama jadi kemungkinan juga jumlahnya banyak. Oh iya, dan bahasa-bahasa seperti itu sekali lahir bisa sampai 6, iya ya. 5 dan kalau seandainya makhluk jin tersebut sudah berwujud tasyakul ya wujudnya ada yang ganteng ada yang enggak kan seperti itu tergantung tasyakulnya seperti apa. Nyai Gurung berarti terbuku. Wah, Ya, ya bisa dikatakan seperti itu pemasal karena tidak adanya suatu ikatan dan berhubungan badan itu kan punya dosa, zina. Seperti itu. Apalagi ini Gurung ini memanfaatkan hal yang seperti ini yang tidak selayaknya antara perkawinan antara manusia dan jin seperti itu. Capek kan. Jadi dibalasnya jin itu diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Ini kan dua unsur yang berbeda. Seperti itu. Kalau dipikirkan secara logika, apa iya? Seperti itu. Ya, Tapi kejadian selain di Jumbar pun sebenarnya di luar sana ada itu. banyak. Dan Kalau hukumnya menurut saya itu banyak. Cuma kalau saya sendiri itu masih belum tahu yang sebenar-benarnya. Hukumnya itu apa saya belum tahu. tapi kalau saya sempat dengar lihat-lihat di TV ya banyak ada ya beberapa ulama yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram gitu ya. Saya mendengar dari Imam Hambali sama Imam Hanafi. Mazhabnya loh. Iya. Ada beberapa ulama mazhab dari Hanafi itu mengatakan diperbolehkan dan ada ulama yang lain mengatakan hukumnya itu haram. Seperti itu. Ya mungkin kita cari lagi di mungkin Mas Roh di kitab-kitabnya. Ada beberapa kitab yang saya itu sebenarnya ada, cuma kan di situ hanya menerangkan bahwasanya manusia menikah dengan jin ini. Kalau manusia menikah dengan jin itu manusianya yang dinikahkan di sana. Cuma saya sendiri belum tahu, belum pernah mengalami seperti itu. Mungkin kalau perkawinannya seperti asalnya ayam, tidak ada ikatan mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk pernikahan yang resmi, biasanya penghulunya dari sana. Seperti itu. Penghulunya dari golongan jin gitu. Iya, ada beberapa keterangan. oh, jin apa bu? Ya mungkin teman-teman segitu saja. Ini Mas Ya sekarang kita posisinya. coba cari informasi lebih dalam tentang perkawinan. Nanti kita buka, nanti kita kaji bareng-bareng aja ya kita. Iya. Jadi yang Intinya berarti ini istirahat dulu kan. sekarang aja sini. Kita sebenarnya masih awam hal-hal begitu ya. Ini yang kita itu dua obat yang sekarang. Sininya merah lebam. Iya itu kan kelihatan kok. Kelihatan. Langsung tidur apa? Tadi itu kan diburu aja misalnya. Kalau nggak itu, Iya, soalnya takut itu apa? Kuning. Kuning. Ya udah. Dolarnya kuning. Oh. Udah sih. Ya gitu teman-teman ya. Mungkin sekian dari kami. Tim kasih mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton video ini diberikan kesehatan. Doakan kami mudah-mudahan misi ini cepat selesai ya, dan doakan Mas Danang mudah-mudahan cepat pulih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu.